Fems, saking beragamnya suku bangsa dan budaya di Indonesia, sadar nggak sih kalau tradisi soal pernikahan itu berbeda-beda? Mulai dari yang unik sampai yang ekstrim gak kepikiran. Ternyata ada di Indonesia. Tiap suku bangsa dan masyarakat punya keunikannya masing-masing, Fems. Yuk, kita bahas nih beberapa yang unik satu persatu. Ini dia, salah satu contoh yang maksudnya ekstrim. Di Lombok, Nusa Tenggara Barat, ada tradisi menculik mempelai wanita. Loh, waduh. Dalam tradisi suku Sasak di Lombok, sebelum pernikahan, pengantin pria harus menculik pengantin wanita dari keluarganya. Di masa lalu, tradisi ini juga dikenal dengan istilah kawin lari. Ternyata memang ada. Ini dilakukan oleh mereka yang menikah secara rahasia di belakang keluarga mereka. Meskipun orang tua perempuan sudah menyetujui pernikahan, pengantin pria tidak boleh mempraktekkan kebiasaan ini sembarangan. Kalau ketahuan bisa didenda, Fems. Waduh, jadi gak semudah ceritanya ya. Ternyata ada beberapa fakta unik dari kawin culik ini. Pertama, kawin culik hanya boleh dilakukan pada malam hari. Ini dilakukan untuk menghindari kericuhan dan pertikaian. Kedua, perempuan dipandang sangat berharga oleh suku Sasak. Makanya, Fems, sesuatu yang dicuri berarti memiliki nilai yang berharga. Jadi, sang mempelai perempuan dipandang sangat berharga dan tinggi kedudukannya. Begitu kira-kira makna mendalamnya, Fems. Sah. Ketiga, kalau zaman dulu perempuan yang boleh menikah hanya sudah mahir menenun. Ini dibuktikan dengan hasil jadi tenunan kain tradisional suku Sasak. Tradisi seperti ini masih dipraktekkan hingga sekarang di desa Sade, Lombok Tengah, Fems. Keempat, saat merarik atau kawin culik, mempelai perempuan diculik oleh calon pengantin pria ke rumah kerabatnya. Calon pengantin pria tidak boleh membawa perempuan ke rumahnya agar pernikahan bisa cepat dilangsungkan. Kalau biasanya dalam pernikahan yang melamar adalah pihak pria, tapi di Minangkabau sebaliknya, justru pihak perempuanlah yang melamar pria. Jika lamaran diterima kedua keluarga akan saling bertukar pusaka sebagai hadiah yang berfungsi sebagai simbol pengikat. Dalam adat Minang, ada beberapa tahapan adat yang dijalani dalam pernikahan, Fems. Mulai dari marese atau pertemuan keluarga, maminang, dan batimbang tando alias mengusulkan dan bertukar tanda, mantasiriah atau meminta izin, dan babako babaki membawa berbagai seserahan. Kemudian dilanjutkan lagi dengan malam bainai atau menggosok kuku mempelai perempuan, manjampui marapulai alias menjemput mempelai pria, penyambutan di rumah mempelai wanita, dan masih banyak lagi tradisi setelah akad nikah. Kalau dalam budaya Batak lain lagi. Di sana dikenal dengan istilah sinamot. Sinamot adalah proses tawar-menawar mahar pernikahan dalam etnis Batak. Besarnya mahar yang diberikan tergantung pada status sosial, tingkat pendidikan, jenjang karir mempelai perempuan. Misalnya, perempuan dengan gelar sarjana akan dihargai dengan nilai yang tinggi. Sementara itu, tingkat pendidikan jadi penentu utama dalam menilai mempelai pria. Ini semacam jadi patokan kemampuan, bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka mempelai pria akan lebih mampu menafkahi dan menghidupi keluarganya di masa depan. Jadi, sinamot nggak berarti materialistik ya. Tapi untuk menghindari kegagalan atau perceraian yang akan datang setelah pernikahan yang direncanakan dengan cermat dan mahal. Fems, kalau di Jawa Tengah nih, ada yang namanya tradisi pingitan. Iya, dipingit. Sering kita dengar kan? Tapi kadang sudah jarang kita temukan dalam keseharian. Kalau dulu nih ya, pingitan bisa berlangsung hingga 2 bulan lamanya loh. Widih, lama juga ya. Fems, berbeda dengan pingitan Jawa. Di Kesultanan Yogyakarta dikenal tradisi nyantri. Saat nyantri, mempelai pria harus tinggal di kediaman mempelai wanita beberapa hari sebelum pernikahan. Hal ini disebabkan karena perjodohan pada zaman dulu, kedua mempelai tidak punya cukup waktu untuk saling mengenal. Ujung-ujungnya bisa saling memicu salah satu pihak untuk meninggalkan pernikahan. Untuk mencegah hal itu terjadi, pengantin pria diminta untuk tetap dekat dengan mempelai wanitanya. Tapi tak berarti dia akan tidur di rumah pengantin wanita, tetapi tinggal di rumah kerabat atau tetangganya.